Kami percaya Engkau memberkati orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati, kita katakan bersama. Amin, amin. Iya, saudara, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Ya, saya percaya, saya melihat dan mendengar dan membaca banyak WA yang masuk kepada saya, yang orang-orang menyaksikan bahwa mereka imannya bertumbuh ya, lewat mesbah doa kita membaca Alkitab dan ada pemahaman-pemahaman yang baru. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengenal Tuhan dengan benar, supaya kita mengerti prinsip-prinsip kebenaran dalam firman Tuhan. Ya, biarlah kita mengejar firman yang murni, saudara, hari-hari ini. Kenapa? Hanya orang-orang yang murni yang akan bisa melihat Tuhan dan masuk dalam kerajaannya ya. Kita sudah ada di pembacaan kitab Yesaya. Sekali lagi saya mengulang, Yesaya ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, dan firman yang datang kepada Yesaya ini adalah firman yang datang dari Tuhan melalui perantaraan Nabi Yesaya untuk mengingatkan bangsa Israel, umat Tuhan yang sudah memberontak dan jauh dari Tuhan, dan satu kerinduan Tuhan supaya lewat Nabi Yesaya ya bangsa ini boleh kembali kepada ketaatan dan kembali pada Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini pun Tuhan terus berbicara, termasuk lewat firman-firman yang saudara dengar, termasuk malam hari ini. Apa yang kita baca dari firman Tuhan ini, itulah yang memberikan kita kekuatan dan membawa kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita Yesaya pasal yang 2 ayat yang ke-12 ya. Yesaya 2 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini, saudara. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan ya. Saudara, ya Tuhan menetapkan satu hari, firman Tuhan ini berkata ya. Ya, ekspresi dari ungkapan satu hari, Tuhan menetapkan satu hari untuk menghukum. Ini adalah berbicara tentang hari penghakiman Tuhan ya. Saat dimana Tuhan akan menghakimi orang jahat dan orang baik. Hari itu akan datang dan kita akan menginginkan hubungan yang benar dengan Tuhan ketika hari itu tiba. Ya, kenapa? Akan tetapi kesombongan akan melumpuhkan kita. Hanya Tuhan yang harus ditinggikan. Sebagai langkah awal untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan adalah sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan yang merasa bahwa kita memerlukan Tuhan ya. Saudara, mari saudara ya, ungkapan di sini bahwa Tuhan telah menetapkan satu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh. Sekali lagi, kecongkakan, kesombongan di sini berbicara juga orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh mendengarkan firman dan terus berbuat dosa. Itu juga artinya adalah orang-orang yang hidup dalam kesombongan dan kecongkakan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini pasti akan menerima penghukuman Tuhan. Sebelum semuanya terjadi, sebelum suatu hari itu datang, ya, mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Mari kita mengaku dengan mulut kita bahwa kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Saudara ya, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari. Ya, suatu hari itu berbicara tentang waktunya Tuhan. Kita nggak tahu saudara, kalau kita nggak bertobat bisa jadi suatu hari itu besok bagi kita, bisa jadi nanti, bisa jadi kapan. Tetapi yang namanya penghukuman itu tidak enak. Sebelum Tuhan menghukum kita, mari kita bertobat. Sebelum Tuhan menghukum kita, mari kita kembali pada Tuhan. Mari kita kembali pada jalan-jalan Tuhan sebelum Tuhan menghukum. Ayat yang berikutnya, ayat 13. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan. Saudara ya, ini berbicara tentang kecongkakan ya, diumpamakan seperti pohon ya. Seperti pohon itu terus meninggi, artinya apa? Ya, terus merasa tinggi dan bahkan bisa melampaui Tuhan. Saudara, ketika orang itu sombong, dia merasa tinggi saudara, sehingga kesombongannya melampaui kuasa Tuhan itu. Hati-hati, sebab Alkitab berkata Tuhan pasti menghukum. Kenapa dipakai pohon? Karena pohon itu terus tumbuhnya meninggi. Kalau kita ini biar belajar seperti
padi, semakin berisi, semakin merunduk saudara ya. Ayat 14, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas ya. Untuk menghukum semua menara-menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Iya, menara yang tinggi merupakan bagian dari pertahanan suatu kota atau suatu bangsa. Ya, jadi kata ini merujuk kepada keamanan yang didasarkan pada benteng-benteng militer ya. Kapal yang paling indah melukiskan kemakmuran ekonomi serta menunjukkan kesenangan dan kenikmatan. Tidak ada yang bisa menandingi atau menyaiki kedudukan Tuhan dalam hati dan pikiran manusia. Ya, menaruh pengharapan kita pada tempat yang lain merupakan kebanggaan palsu. Maka marilah kita menaruh kebanggaan dan ya keyakinan diri itu hanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat 15, Tuhan akan menghukum semua menara yang tinggi-tinggi, semua tembok yang berkubu, semua kapal-kapal Tarsis. Di sini dikatakan saudara ya, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Iya, tembok dan ya kota yang berkubu itu berbicara tentang suatu rasa aman yang dibangun karena ada tembok. Tembok berbicara tentang perlindungan suatu kota. Hari ini di mana kita menaruh rasa aman kita? Apakah pada uang? Ya, di mana kita menaruh rasa aman kita? Apakah pada pekerjaan yang masih kita miliki sekarang? Pekerjaan bisa sewaktu-waktu hilang, uang bisa sewaktu-waktu hilang. Ya, Tuhan berkata di sini berbicara tentang kapal-kapal Tarsis yang indah. Ya, ini berbicara juga tentang ya bagaimana perekonomian itu maju saudara, ya kemakmuran ya. Kapal pesiar saudara ingat enggak ya, satu kapal yang sangat menjadi contoh bagi semua orang yang ada di dunia itu yaitu kapal pesiar Titanic ya. Kapal Titanic ini dibangun dengan begitu megah dan mewah. Bahkan sang pembuat kapal ini pernah berkata sebelum kapal ini diluncurkan dan turun untuk berlayar yang pertama kali. Ya, pembuatnya berkata, tidak ada satupun yang bisa menenggelamkan kapal pesiar ini, termasuk Tuhan. Karena kapal ini dirancang begitu mewah dan dengan sistem ya teknologi yang begitu canggih sehingga kapal ini tidak mungkin tenggelam, termasuk Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Wow, betapa sombongnya saudara, betapa angkuhnya si perancang dan pembuat kapal ini. Tetapi apa yang terjadi kita tahu bersama, kapal Titanic ketika pertama kali berlayar, ya kapal itu menabrak gunung es dan kapal itu sobek lambungnya dan akhirnya kapal itu tenggelam di hari yang pertama berlayar. Saudara, ya di kesempatan pertama dia berlayar. Jangan pernah menyombongkan diri. Jangan pernah saudara ya meninggikan diri lebih daripada Tuhan. Ya kalau saudara lihat ya ada tayangan di YouTube yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang sombong. Ada satu anak muda yang dia juga akan pergi ya jalan-jalan sama teman-temannya. Ya ketika itu dia pamit pada ibunya, ibunya berkata, jangan lupa berdoa dan sertakan Tuhan dalam perjalananmu. Lalu anak yang sedikit tidak percaya Tuhan ini berkata, apa sertakan Tuhan? Suruh aja Tuhan taruh di bagasi. Ya kalau Tuhan mau ikut kita suruh dia di bagasi. Apa yang terjadi saudara ketika mobil mereka mengalami kecelakaan yang parah. Mobil itu semuanya hancur remuk dan hanya bagian bagasinya saja yang utuh. Kenapa? Karena dia bilang taruh Tuhan di bagasi. Dari semua cerita-cerita dan kisah nyata yang sudah kita dapatkan, apa yang bisa lagi kita sombongkan di hadapan Tuhan? Jangan taruh harapanmu pada uang, karena uang bisa habis, orang bisa bangkrut dalam semalam. Jangan taruh harapan dan kebanggaanmu pada pekerjaanmu. Jangan bangga, aku sekarang manajer loh, aku sekarang tidak ada satupun yang bisa tergoncang hari-hari ini. Hanya orang yang menaruh kebanggaan dan harapannya kepada Tuhan saja yang akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa.
saudara. Jangan sombong. Ini berbicara tentang kapal-kapal yang indah dari Tarsis. Ya, berbicara tentang tembok-tembok yang ini Tuhan berkata, aku akan menghukum semua tembok bukit-bukit yang menjulang, berbicara tentang keamanan ya yang akan didasarkan pada benteng-benteng militer pada waktu itu. Bangsa ini beranggapan mereka punya militer yang kuat, mereka punya kedudukan bangsa yang kuat. Ya, tapi Tuhan berkata akan aku robohkan semuanya. Saudara, dengan adanya virus corona ini saja, semua digoncang, perekonomian digoncang, negara kuasa, adik kuasa ya Amerika juga mengalami goncangan yang hebat. Ya, siapa yang tidak tergoncang hari-hari ini? Hanya orang yang duduk di kaki Tuhan, hanya orang yang terus menaruh harapannya pada Tuhan, yang setia mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan yang menjadi tempat kebanggaan dan sandarannya. Mari kita taruh kebanggaan kita hanya pada Tuhan. Ya, jangan berbangga karena yang lainnya. Kalau engkau berbangga hari ini, berbanggalah karena engkau punya Tuhan di hidupmu. Amin. Ayat yang berikutnya saudara, ayat 17 ya. Manusia yang sombong akan direndahkan, ya, manusia yang sombong akan ditundukkan, orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ayat ini diulangi lagi saudara ya, di sana dikatakan ya bahwa manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Biar kita menaruh Tuhan di atas segala-galanya. Jangan sombong. Sekali lagi jangan sombong ya. Ayat yang berikutnya ayat 18, sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Ya, maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semara kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Wow, saudara ya. Ayat ini agak sedikit gimana gitu kita dengar. Orang akan bersembunyi, ya, orang akan bersembunyi di gua-gua, orang akan bersembunyi di gunung-gunung, ya, di dalam batu-batu, orang akan bersembunyi di liang-liang tanah. Ya, kenapa? Bersembunyi terhadap kedahsyatan Tuhan, terhadap semara kemegahannya, dan waktu ia bangkit, ya, menakut-nakuti bumi. Ya, Tuhan itu gak bercanda saudara, tapi selalu dia akan izinkan. Kayak virus corona ini diizinkan Tuhan. Ya, di sini dikatakan ya, untuk uraian tentang ketakutan musuh-musuh Tuhan ini sudah ada di kitab Wahyu kalau saudara mau baca ya. Alkitab berbicara tentang dua jenis ketakutan. Ya, ketakutan adalah perasaan panik dan bahaya terhadap penghakiman Tuhan dalam diri orang yang belum percaya. Ya, sedangkan jenis ketakutan yang benar berarti menghormati dan takut kepada Tuhan. Ya, dan orang yang bodoh itu akan menghina Tuhan. Orang-orang yang menghormati dan menghargai Tuhan tidak perlu takut akan murka Tuhan. Ya, bagi kita tidak ada yang perlu kita takuti. Kenapa? Karena kita sudah memiliki rasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka takut dengan hari kiamat, mereka takut dengan hari penghukuman Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang mau berkata, kami tidak takut. Kenapa? Karena kami sudah memiliki dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak perlu takut dengan hari penghukuman Tuhan. Amin. Ayat yang berikutnya saudara, ayat 20. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya, saudara, akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Aduh saudara ya, ini firman Tuhan berkata, pada hari itu saudara ya, berhala-berhala yang dibangun oleh manusia, ya, orang-orang membuat patung-patung dari emas yang menyembahnya. Bahkan mungkin saudara hari ini emas tidak berupa patung lagi, tapi
ada yang menjadi berhala dalam kehidupan manusia, berlian yang mahal yang kita sudah sembah seperti sembah Tuhan. Ada orang-orang yang begitu mencintai kekayaannya melebihi Tuhan. Mari kita bertobat. Jangan ada berhala satupun di hidup kita. Jangan ada yang kita kagumi dan banggakan lebih daripada Tuhan. Saya bersyukur saudara, ada orang yang WA kepada saya semalam saudara. Kita juga sedang berbicara tentang berhala. Tadi malam kita berbicara tentang saya sampaikan di situ, jangan mengagumi ya yang lain seperti engkau mengagumi Tuhan, termasuk drama Korea. Iya saudara, jadi ada orang yang WA ke saya begini saudara ya. Ternyata banyak orang memang tanpa disadari ya nonton drama Korea itu akhirnya menjadi berhala. Kalau enggak nonton itu rasanya itu hidupnya kurang ya. Ada yang WA, Shalom, selamat malam Ibu, puji Tuhan saya sangat diberkati dengan acara Mesbah Doa Ibu setiap malam. Saya merasa dikuatkan dan diberkati. Ya tadi waktu saat mengikuti Mesbah Doa Ibu bilang jangan terlalu mengidolakan artis ya, itu sama juga dengan penyembahan berhala dan Tuhan tidak suka itu. Ibu, kata-kata itu nancep langsung di hati saya Bu, karena jujur saya sangat mengidolakan artis Korea. Nah ini saudara ya, saya bersyukur Bu, saya bisa ikut ibadah malam ini di Mesbah Doa. Saya percaya ini bukan kebetulan, tapi Tuhan yang memberi saya pengertian dan hikmat malam hari ini lewat Ibu ya. Tuhan mau menyadarkan saya akan sikap memuji terhadap manusia yang berlebihan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Selama ini saya sudah menghabiskan banyak uang demi idola saya ini. Aduh saudara ya, akibatnya Ibu, tabungan saya terkuras untuk membeli barang-barang yang dipakai oleh artis Korea tersebut. Ya, saya tidak pernah mikir Bu, ya nggak pernah mikir dua kali kalau membeli barang-barang mereka. Ya, tapi di satu sisi akhirnya tanpa saya sadari saya menjadi pelit untuk berbagi dengan orang lain, termasuk untuk pelayanan. Kenapa? Karena saya menghabiskan uang saya untuk membeli barang-barang yang dipakai oleh artis Korea. Saudara, makanya saudara ya, seringkali kita tidak menyadari. Ada yang tanya sama saya, Bu, nggak bolehkah nonton drama Korea itu? Silakan, tapi saudara harus memilah. Kenapa? Karena yang ditayangkan di dalam drama, film, sinetron itu nilai-nilai saudara. Ya, nilai-nilai. Coba orang kalau nggak sadar ya, kita nonton sesuatu saudara ya. Ada seorang misalnya dia yang jadi pemain di situ, dia menikah dengan seorang wanita, wanitanya itu kita nggak suka. Lalu dia selingkuh sama perempuan yang menjadi peran utamanya di situ. Kita tanpa sadar kan akhirnya mendukung. Iya, itu istrinya memang jahat. Mending dia cerai sama istrinya itu lalu dia menikah sama wanita itu. Padahal kan ini nilainya itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Dan sekarang itu kan hampir semua drama-drama, sinetron tuh nilai-nilainya itu nilai-nilai dunia. Sehingga kita itu kadang kalau lihat perselingkuhan yang di situ kita rasanya kita menyetujui perselingkuhan itu tanpa kita sadari nilai itu masuk dalam diri kita. Ya, dan saya bersyukur ya bahwa dia bilang luar biasa Bu, malam ini saya diingatkan lagi oleh Tuhan untuk berhenti, untuk sadar bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Ya, dan saya bersyukur Bu, ya saya sadar bahwa hanya Tuhan Yesus yang jadi prioritas utama dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui Ibu saya telah menerima hikmat baru dari Tuhan. Terima kasih juga Ibu Debbie, Tuhan Yesus senantiasa memakai Ibu dalam pemberitaan firman-Nya melalui khotbah Ibu di channel YouTube Ibu. Semoga Mesbah Doa ini ya selalu ada ya Ibu ya, dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Saudara, tanpa kita sadari ini sudah menjadi berhala loh. Dia mengikuti gaya hidupnya drakor itu. Ya, mengikuti gaya hidup artis Korea pujaannya. Semua barang yang dia pakai dia juga beli. Saudara bisa bayangkan ini sudah memberhalakan. Ya, jadi kalau saudara ada yang tanya, Bu,
berarti saya nggak boleh nonton. Silakan kalau Anda merasa kuat memfilter. Kebetulan saya tidak suka nonton TV, saya tidak suka nonton yang begitu-begitu. Lebih baik saya menghabiskan waktu saya untuk kita mendengar, karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itulah yang akan mempengaruhi jiwa dan pikiran dan perilaku kita. Mari kita saudara bijaksana dalam memilih semua yang terbaik bagi hidup kita. Ya. Sekarang ayat yang ke-21. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Waktu itu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara, jangan berharap pada manusia. Firman Tuhan ini berkata, mengingatkan kepada kita, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Tidak lebih daripada hembusan nafas. Firman Tuhan berkata, manusia itu hanya fana. Ya, tidak lebih dari hembusan nafas. Kalau artinya apa? Kalau nafasnya berhenti hari ini, ya selesai hidupnya. Loh, benar nggak? Kita ini kan hanya ditentukan oleh nafas, hembusan nafas. Kalau sudah tidak berhembus nafas ini, maka kita mati. Ya, jadi jangan mengandalkan manusia. Sehebat apapun dia, manusia sangat terbatas. Apabila dibandingkan dengan Tuhan, manusia tidak bisa dipercaya, egois, picik. Tetapi kita harus lebih mempercayai Tuhan. Tapi pada prinsipnya begitu banyak manusia yang berani mempercayakan hidup dan masa depannya kepada manusia yang fana. Mari kita mempercayakannya kepada Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Mulia. Ya, kita mau sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Ya, dan ingatlah bahwa hanya Tuhan yang sepenuhnya dapat diandalkan. Hanya Dialah yang sempurna di dunia ini. Mari kita terus berserah pada Tuhan, saudara. Hidup dalam takut akan Tuhan, karena kenapa? Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Mari kita mau berserah kepada Tuhan hari ini. Biar kita mau imani, kita mau terus merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita mau berkata sekali lagi, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Menjadikan kami pemenang, artinya apa? Kami menang terhadap kesombongan, keangkuhan. Dan kami mau terus menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Mari katakan sama-sama pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai dalam hidup kami. Engkau tidak pernah gagal menepati janji-Mu atas hidup kami. Engkau jadikan kami lebih dari pemenang, Tuhan. Dalam berjalan mengarungi lautan hidup ini, dalam mengarungi hidup kami di dunia ini, ada begitu banyak gelombang yang akan datang. Namun kami percaya orang-orang yang berserah dan bersandar pada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Engkau yang menjadikan kami pemenang dalam hidup ini. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami, Bapa. Apapun pergumulan hidup kami tahu Tuhan menjadi jawaban. Kami buka hati dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan dan hidup-Mu menjadi tanda dan berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua.
kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.